Selanjutnya, kita akan membahas mengenai limit tahingga dan limit di tahingga. Jadi, ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, limit tahingga. Jadi, misalkan kita memiliki limit untuk fx pada x mendekati a itu sama dengan L. Artinya di sini limit dari fx ketika x-nya mendekati a itu tidak sama dengan 0. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, limit untuk gx ketika x mendekati a itu sama dengan 0. Maka, kita dapat menghitung limit fx per gx untuk x mendekati a. Jadi syaratnya harap diperhatikan, limit untuk fx-nya dia tidak boleh sama dengan 0, sedangkan limit untuk gx-nya dia sama dengan 0. Maka kita dapat menghitung limit fx per gx untuk x mendekati a. Kemungkinannya ada 4. Yang pertama, dia hasilnya adalah positif tahingga, yaitu ketika L-nya positif. L itu adalah hasil dari limit fx ketika x-nya menuju A. Lalu gx-nya itu mendekati 0 dari arah atas atau dari arah positif. Alternatif selanjutnya sama dengan minus tahingga, itu jika L-nya positif dan gx-nya ketika menuju 0 itu dari arah bawah atau dari arah negatif. Kemungkinan lain yaitu positif tahingga, yaitu jika L-nya negatif dan gx-nya menuju 0 dari arah bawah atau dari arah negatif. Dan kemungkinan yang terakhir, yang keempat, yaitu negatif tahingga, yaitu jika L-nya negatif dan gx-nya menuju 0 dari arah atas atau dari arah positif. Jadi, untuk hasil dari limit fx per gx, di mana x-nya mendekati a, itu ada 4 skenario seperti ini. Jadi alternatifnya kalau tidak positif tahingga, negatif tahingga. Kita bisa lihat di sini, misalkan yang pertama ya, L-nya positif, lalu gx-nya dari arah positif. Maka positif per positif itu sama dengan positif tahingga. Yang kedua, L-nya positif, tapi gx menuju 0-nya dari arah negatif. Berarti di sini positif per negatif, jadinya negatif tahingga. Untuk yang ketiga, L-nya negatif, tapi gx-nya menuju 0 dari arah bawah, negatif juga ya. Negatif per negatif sama dengan positif tahingga. Dan yang terakhir, L-nya negatif, gx menuju 0 dari arah atas, dari arah positif. Maka di sini negatif per positif, jadinya negatif tahingga. Jadi di sini ada sedikit keterangan bahwa yang dinamakan dengan gx menuju 0 dari arah atas itu maksudnya ketika gx menuju 0 dari arah nilai gx yang positif. Sedangkan gx menuju 0 dari arah bawah itu maksudnya gx menuju 0 dari nilai gx yang negatif. Untuk memperjelas mengenai limit tahingga ini kita akan bahas pada contoh soal ya. Semoga dapat lebih paham. Berikut contoh soal yang akan kita bahas ya. Kita diminta untuk menghitung limit ini, dan limit ini ya. Ada 3 soal yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu. Ya, kita jawab yang nomor A. Limit dari x kuadrat ditambah 1 dibagi x minus 1 ketika x-nya mendekati 1 dari kiri. Jadi di sini perhatikan bahwa x-nya menuju 1 dari negatifnya, berarti dari kiri. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini kita memiliki dua buah fungsi. Yang pertama adalah fx yang di atas dan yang kedua adalah gx yaitu di bawah. Jadi kita bisa tuliskan bahwa fx itu adalah x kuadrat ditambah 1 dari atas dan gx-nya itu dari bawah, x minus 1. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga di sini bahwa ketika x-nya sama dengan 1, maka pada fungsi rasional ini dia tidak terdefinisi karena menghasilkan penyebut sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita akan mencari limit ketika x-nya menuju 1 tetapi dari arah kiri.
Nah, tahap selanjutnya adalah kita menghitung limit dari fx. Jadi limit fx-nya itu x kuadrat ditambah 1. Untuk x mendekati 1 dari kiri, seperti ini ya. Nah, maka hasilnya kita tinggal substitusikan 1 kuadrat ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. 2 itu lebih besar dari 0, artinya dia positif. Oke, jadi yang bagian fx selesai ya. Sekarang kita cari yang bagian gx. Nah, kita lihat bahwa gx itu adalah x minus 1. Nah, karena kita akan menuju 1 dari arah kiri, maka kita bisa melihat bahwa dari arah kiri dia akan menuju 0 dari arah bawah. Karena x menuju 1 dari arah kiri itu berarti x-nya kurang dari 1. Sehingga akibatnya x minus 1 itu akan bernilai negatif. Ilustrasinya pada gambar berikut ya. Jadi kalau kalian bingung, silahkan kalian gambarkan kurva dari gx. Oke, jadi gx-nya itu adalah x minus 1, kurvanya seperti ini ya. Nah, sekarang dia akan menuju 0 dari arah bawah. Maksudnya gini, karena kita kan mau x menuju 1 dari kiri. Titik 1 kan di sini ya. Nah, x-nya itu akan menuju 1 dari kiri, berarti dia berjalan dari arah bawah. Nah, maka tandanya adalah negatif. Seperti itu. Jadi, perhatikan lagi, kalau kalian bingung, gx-nya kita gambarkan dulu, grafiknya seperti apa, lalu kalian lihat, menuju x, itu dari kiri atau dari kanan gitu ya. X-nya bergerak ke suatu titik itu dari kiri atau dari kanan. Jadi kalau di sini x-nya menuju 1 dari kiri, berarti menuju 1 dari kiri berarti dari arah bawah, yaitu dari arah negatif. Maka karena nilai dari limit fx-nya positif, lalu untuk gx menuju x-nya menuju 1 dari kiri itu negatif dari bawah, maka limit dari x kuadrat ditambah 1 dibagi x minus 1 ketika x yang menuju 1 dari kiri itu sama dengan minus tahingga. Berikutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk mencari nilai dari limit x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat minus 1 untuk x menuju minus 1 dari kiri. Di sini kita lihat ya bahwa di soalnya x-nya menuju minus 1 dari kiri. Nah, maka yang pertama adalah kita bagi dulu fungsi rasional pada soal menjadi fx per gx. Maka fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 1 dan gx-nya adalah x kuadrat minus 1. Selanjutnya, kita mencari limit dari fx ketika x-nya menuju minus 1 dari kiri. Seperti ini ya. Jadi kita tinggal substitusikan minus 1 kuadrat ditambah 1, maka sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 0, artinya positif. Selanjutnya, kita akan mencari gx. Ketika gx menuju titik 0, fx-nya 0 gitu ya. Nah, kita akan lihat bahwa ketika x-nya menuju minus 1 dari kiri, itu berarti x-nya kurang dari minus 1. Artinya, nilai x ketika kurang dari 1 itu jika disubstitusikan pada x kuadrat minus 1, itu nilainya pasti lebih dari 1, sehingga nilainya positif. Jika bingung, kita bisa gambarkan grafik dari gx sama dengan x kuadrat minus 1. Seperti ini ya. Ini adalah grafik dari x kuadrat minus 1. Nah, sekarang yang diminta adalah x-nya menuju minus 1 dari kiri. Minus 1 itu di sini. Dari kiri, berarti dari arah kurang dari minus 1. Maka arahnya adalah dari atas. Maka positif. Seperti itu. Nah, sehingga setelah kita mencari limit untuk fx dan melihat ketika gx menuju x sama dengan minus 1 dari kiri, nah itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa limit dari x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat minus 1 untuk x mendekati minus 1 dari kiri itu sama dengan positif tahingga. Artinya positif dibagi positif ya, positif tahingga. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang ketiga, yaitu mencari limit dari x per sin x
untuk X menuju Pi dari kanan. Sama seperti yang terdahulu, maka kita akan cari dulu fx dan gx-nya. Maka fx-nya itu adalah x dan gx-nya itu adalah sin x. Nah, yang pertama kita cari dulu limit untuk fx ketika x-nya menuju pi dari kanan. Karena di sini adalah limit x, x-nya adalah menuju pi, maka di sini sama dengan pi. Pi itu lebih besar dari 0 ya, maka dia positif. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan grafik dari gx untuk melihat bagaimana ketika x-nya menuju pi dari kanan. Nah, jika x menuju pi dari arah kanan, maka nilai dari gx sama dengan sin x itu menuju 0 dari arah bawah. Artinya dari arah nilai sin x yang negatif. Nah, kita bisa gambarkan grafik dari gx sama dengan sin x seperti ini. Dan ini adalah titik pi-nya dengan y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka ketika x-nya menuju pi dari arah kanan, berarti dari arah lebih besar dari pi, itu berarti dari sini, dari arah bawah. Artinya dari daerah negatif. Sehingga kita bisa simpulkan ketika limit dari fx-nya positif dan ketika gx-nya itu dari arah negatif, maka limit untuk x per sin x ketika x menuju pi dari kanan itu sama dengan negatif tak hingga. Dari 3 contoh soal ini, semoga kalian dapat memahami bagaimana untuk mencari limit ketika hasilnya positif tak hingga atau negatif tak hingga.